KMP Fest 2022, satu sinergi bangun negeri. Baik, kita akan terbang ke Jawa Barat. Kita mulai saja pemaparan dari pemerintah Kabupaten Garut. Namun sebelum ke pemaparan, kita saksikan video berikut. Kabupaten Garut yang pada 16 Februari tahun 2022 ini tepat berusia 209 tahun dengan luas wilayah 310.705 hektar atau 8,29% dari total luas wilayah Provinsi Jawa Barat. Dengan jumlah penduduk 2,55 juta jiwa dan bentang alam yang lengkap mulai dari gunung, rimba, laut, pantai, dan sungai menjadi daya tarik tersendiri yang tak lepas dari berbagai potensi dan permasalahan. Sebagai kabupaten yang baru 8 tahun lepas dari status daerah tertinggal ini, masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat dalam pembangunannya. Masih tingginya angka kemiskinan sebesar 10,65% dan angka pengangguran sebesar 8,96% diperparah dengan kondisi pandemi COVID-19 yang mencapai puncaknya pada pertengahan tahun 2021 turut berpengaruh pada perekonomian masyarakat. Kondisi infrastruktur yang belum merata, terbatasnya aksesibilitas warga, masih banyaknya rumah tidak layak huni, kawasan kumuh perkotaan, serta layanan pendidikan dan kesehatan yang belum optimal menjadi tantangan terberat bagi pemerintah Kabupaten Garut dalam pencapaian target pembangunannya. Ditambah lagi dengan tingginya intensitas kejadian bencana alam. Dalam keterbatasan tersebut, pemerintah Kabupaten Garut tetap berupaya seoptimal mungkin dalam hal pembangunannya dengan mengusung tema percepatan pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur serta penguatan pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat. Selama tahun 2021 telah dilakukan berbagai program dan kegiatan untuk penanganan permasalahan yang dihadapi, seperti pembukaan ruas jalan baru untuk membuka daerah terpencil dan peningkatan aksesibilitas warga. Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan air minum, pemerintah daerah melakukan pembebasan mata air Cibolerang senilai 12 miliar untuk menambah sekitar 40.000 sambungan air bersih melalui PDAM. Penanganan kawasan kumuh perkotaan melalui gerakan pembangunan untuk pencegahan kumuh atau gerbang cahayaku, peningkatan produktivitas dan distribusi pertanian dengan adanya program closed loop pertanian, serta upaya meningkatkan kembali geliat pariwisata dengan pengembangan destinasi wisata, yakni destinasi Sayang Heulang dan Bagendi, penerapan sertifikasi industri pariwisata pada destinasi wisata dan akomodasi penunjang pariwisata yang berbasis pada kebersihan, kesehatan, keamanan dan kelestarian lingkungan. Dan dalam hal peningkatan layanan kesehatan, telah dibangun Rumah Sakit Melangbong di Garut bagian utara. Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran warga atas kesehatan dan kebugaran, dibangun pula pusat-pusat ruang terbuka publik seperti alun-alun Garut dan sarana olahraga di daerah Ciater. Sebagai upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19, telah diterbitkan peraturan Bupati tentang pedoman pemberian jaring pengaman sosial bagi individu maupun masyarakat yang terdampak. Dalam penanganan bencana, telah dilakukan penyebarluasan informasi tentang kebencanaan, tanggap darurat, bencana, serta penanganan pasca bencana, seperti relokasi korban bencana di beberapa tempat, di antaranya Kecamatan Banjarwangi, Cisompet, dan Cilawu. Dalam hal upaya percepatan herd immunity melalui program vaksinasi, Kabupaten Garut melakukan berbagai upaya, yaitu membuat tempat vaksinasi terpusat di Gedung Pendopo Garut, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan BPBD Jabar, penerbitan instruksi Bupati yang membagi tugas perangkat daerah untuk melakukan pembinaan percepatan vaksinasi di kecamatan, serta program 1 ASN membawa 5 orang untuk divaksin dan dilakukan kebiar vaksinasi yang diinisiasi oleh perangkat daerah. Selain itu, sebagai upaya percepatan pembangunan pedesaan, diinisiasi inovasi program yang mengusung pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan tajuk Dewa Membumi, yakni pengembangan desa wisata melalui pemetaan potensi dan kolaborasi untuk percepatan pemulihan ekonomi. Ruang lingkup inovasi mencakup sistem pemetaan dan penilaian usulan desa wisata, identifikasi kebutuhan melalui wawancara dan cek lapangan, sehingga menghasilkan desa wisata prioritas untuk mendapatkan dukungan pendanaan, pembangunan, dan pengembangan desa wisata. Dalam implementasi program tersebut, melibatkan peran aktif multi pihak diantaranya pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas desa wisata, dan media. Diharapkan dengan adanya capaian program tersebut turut mempercepat pencapaian visi Garut yang bertakwa, maju, dan sejahtera.
Saat ini sudah bergabung dengan kita narasumber dari pemerintah Kabupaten Garut, Bapak Cecep Ramdhani SE, selaku fungsional perencana ahli muda pemerintah Kabupaten Garut. Selamat siang Bapak, apa kabar? Selamat siang, Selamat baik. siang. Sehat Bapak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Baik, mohon izin Bapak, kami persilakan Bapak untuk dapat memaparkan informasi kepada rekan-rekan lulusan PKS TAN. Kami beri waktu 10 menit, Bapak mohon izin. Oke, siap. Siap. Mungkin untuk permulaan, saya coba kasih video lagi. Kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. ASN Kabupaten Garut bangga melayani bangsa. Pemerintah Oke, mungkin saya kasih ulasan untuk rekan-rekan semua, adik-adik semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, namo buddhaya, salam kebijakan. Terima kasih kepada panitia untuk kegiatan KLP Festival 2022. Kami merasa bangga diundang dan turut serta dalam festival ini. Dengan tema Sinergi Generasi Unggulan Bangun Negeri, kami tambah dengan bersama pemerintah Kabupaten Garut. Semoga harapan kami, adik-adik atau rekan-rekan nanti yang akan bekerja di Kabupaten Garut akan mendapatkan kemudahan, kelancaran, dan akan kami kasih gambaran mengenai situasi atau kondisi Kabupaten Garut yang sebelumnya tayangkan dalam video bagaimana situasi dan demografi Kabupaten Garut secara sekilas. Nah, mungkin ini perkenalan, nama saya Cecep Ramdhani, fungsional perencana ahli muda pada Badan Kepegawaian dan Diklat. Sebelumnya mohon izin, karena pimpinan kami berikut pejabat struktural, biasanya hari Senin diadakan rapat koordinasi. Barusan juga ada kegiatan tes urin secara mendadak dan serentak, sehingga saya buru-buru pulang ke kantor karena jam 10 ada jadwal acara ini. Mungkin karena kami dari bidang kepegawaian, bahwa kita memiliki tantangan untuk pembangunan ASN Kabupaten Garut, di mana target nasional maupun target Permisi Bapak, mohon izin. Suara Bapak di kami tidak terdengar Pak, apakah Bapak terputus jaringannya Pak? Recording in progress. untuk dapat menuju Smart ASN 2024. Kemudian lanjut, kita sekarang ini memang eranya Society 5.0. Kenapa kita bilang Society 5.0? Karena itu adalah kolaborasi antara industri 4.0, pengintegrasian antara komputasi jejaring dan fisik dengan sosial. Jadi kita beriring bersamaan, berjalan dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat. Jadi antara kolaborasi antara manusia dengan mesin akan menghasilkan IoT atau Internet of Things yang akan membantu dalam pelayanan, kehidupan, dan bermasyarakat kita. Kemudian ini kita gambarkan kelompok usia penduduk Kabupaten Garut. Kami coba
kelompokkan ke dalam generasi, di mana generasi Z itu paling banyak dalam komposisi penduduk kita yang berjumlah 2,55 juta di awal tahun 2022 dengan kriteria usia yang sudah ditentukan. Baby boomer antara 46 kelahiran sampai 64, kemudian generasi X 65 sampai 80, itu di usia saya. Berarti kami atau saya pribadi ini di generasi X. Nah, ini yang menjadi latar belakang masalah dalam hal pelayanan pemerintahan, baik pelayanan publik maupun pelayanan masyarakatan. Karena kita lihat nanti ini akan terjadi gap analisis antara ASN atau PNS Kabupaten Garut. Mungkin seluruh Indonesia akan merasakan gap yang terjadi antara penerima layanan dan pemberi layanan. Kita coba sandingkan PNS Garut yang jumlahnya 13.771 dengan jumlah penduduk 2,5 juta kurang lebih. Itu kita lihat gap analisis yang terjadi di mana penerima layanan Gen Z itu lebih besar, dengan Gen Z itu lebih besar penerima layanan, sedangkan kita pelaku atau pemberi layanan, ini kan Gen Y hanya ada berapa ribu, kemudian Gen Z ada berapa puluh orang, ini terjadi gap analisis. Jadi hal ini sangat menarik sekali karena Gen X atau baby boomer ini nanti mulai terkikis. Nah, kami harapannya adik-adik sekalian menjadi start point untuk merubah pemerintahan, mereformasi birokrasi, melanjutkan good governance dan good governance kita menjadi kepada yang lebih baik. Artinya gap ini harus kita bisa kikis karena di situ ada jenjang komunikasi, jenjang kebiasaan daripada penduduk Garut, di mana Gen Z, Gen Y itu lebih cenderung instan, lebih cenderung ingin mudah mendapatkan pelayanan, kemudian lebih paham terhadap penggunaan teknologi, sedangkan di kami terjadi gap antara penggunaan teknologi, kemudian cara kami berpikir atau melangkah itu sudah jauh ketinggalan. Makanya itu kami berharap kepada stand ini di mana tahun kemarin kegiatan ini meluncurkan 3.800 dan mudah-mudahan banyak ribuan dari stand yang akan didistribusikan kepada kabupaten, kota, provinsi guna menunjang gap analisis ini. Selain kita ada mengadakan seleksi ASN dari nakes maupun guru, kemudian dari umum. Setidaknya, stand memberikan peran yang sangat penting bagi pembangunan khususnya di Kota Garut. Kemudian di sini, total PNS 13.771 dapat terlihat. Gen X-nya 56, Gen Y 30, dan Gen Z-nya itu justru 0,55. Itu terlihat kecil. Kemudian total pejabat fungsional non-guru, ini nakes dan tenaga ahli lainnya, masih didominasi dengan Gen X. Jadi kita betul-betul harus memperbarui, mengupdate diri kami masing-masing melalui pelatihan sosialisasi BIMTEK, peningkatan pemahaman terhadap teknologi, dan mudah-mudahan adik-adik bisa bekerja bersama kami secara teamwork, secara eagle, secara gesit nanti menuju pemerintahan yang lebih baik. Kemudian sini untuk pejabat fungsional guru dapat terlihat generasi X masih mendominasi, generasi Z di bawah persentasenya masih kurang. Kemudian selanjutnya berdasarkan pendidikan. Berdasarkan perhitungan indeks profesionalitas ASN tahun kemarin, kalau dirata-ratakan PNS Kabupaten Garut itu di level diploma 3. Walaupun ada S2, S1, SMA, itu kita dihitung secara indeks profesionalitas ASN oleh BKN itu diambil rata, kita baru menyampai diploma 3. Tanyakan atau mayoritas PNS Kabupaten Garut kalau diambil rata di posisi D. Kemudian berdasarkan golongan ini dapat dilihat di golongan 4B itu lebih
cenderung lebih banyak. Berarti lebih banyak tenaga-tenaga atau pegawai-pegawai pejabat-pejabat struktural dibanding tenaga teknis yang lebih teknik mengerjakan pekerjaan. Makanya dengan reformasi birokrasi, penyelenggaraan birokrasi dan penyetaraan jabatan, administrator mulai dialihkan kejabatannya ke dalam jabatan fungsional agar lebih memahami dan lebih ahli, lebih teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Posisi jabatan untuk saat ini jabatan fungsional lebih besar. Ini dampak dari penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan, terlaksananya transformasi sehingga komposisinya jabatan fungsional lebih besar. Nah, adapun penerimaan atau pemetaan yang akan kami lakukan di pemerintah Kabupaten Garut, sebagaimana surat yang kita layangkan kepada STAN, itu berjumlah 31 orang dari STAN dengan kualifikasi pendidikan sebanyak 7 kualifikasi pendidikan. Kemudian artinya D3 dengan jurusan yang berbeda-beda, dan kita akan menempatkan dalam 8 jabatan pelaksana di 21 SKPD. Kalau di Kabupaten Garut itu ada 33 SKPD dan 42 kecamatan. Jadi ini akan kita optimalkan di SKPD sebanyak 20 SKPD yang lampirannya mungkin nanti bisa di-share oleh panitia atau rekan moderator, di mana Sekretariat Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, kemudian ada dinas-dinas lain yang menerima penempatan daripada STAN ini. Ini masih lanjutan, mungkin nanti bisa di-share. Nah, jadi prestasi yang kita raih selama 7 kali berturut-turut bahwa Garut itu sudah meraih opini wajar tanpa pengecualian. Terakhir di 2021, alhamdulillah, dengan kepemimpinan Pak Bupati Rudi Gunawan dan Helmi Budiman, selama 2 periode kita sudah meraih WTP. Semoga dengan ditambahnya rekan-rekan dari STAN, kita dapat mempertahankan WTP ini di tahun berikutnya. Semoga tata kelola pemerintahan, penata usaha keuangan, penganggaran, pelaporan, perencanaan, itu dapat terlaksana secara akuntabel, penata usaha dapat terlaksana secara akuntabel, lengkap, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun prestasi yang sudah kita raih, walaupun jauh dengan Kementerian Keuangan, yang sudah menerima penghargaan indeks sistem merit sangat baik, kita sudah di posisi baik. Alhamdulillah di tahun kemarin di posisi baik. Nah, di tahun ini mudah-mudahan rekan-rekan dapat membantu memberikan warna dalam peningkatan indeks sistem merit kami. Satu kata, ada sebuah pantun, timur barat segala arah memandang laut sejauh mata. Jangan mundur, jangan menyerah sebelum tercapai cita-cita. Mungkin itu dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Kami sangat menunggu kedatangan dan kehadiran adik-adik semua untuk dapat bergabung dalam membangun pemerintahan Kabupaten Garut menjadi lebih maju, bermartabat, dan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang informatif sekali, Bapak. Sekarang kita masuk Sama-sama. ke dalam sesi tanya jawab. Mohon izin Bapak, kami akan mempersilakan rekan-rekan PKN STAN yang akan bertanya secara langsung. Baik rekan-rekan PKN STAN, mungkin bisa menggunakan fitur raise hand. Baik, mohon izin sambil menunggu Bapak, izin kami bacakan pertanyaannya. Boleh. Yang pertama, fasilitas apa saja yang mungkin didapat oleh para lulusan nantinya, mengingat para lulusan dapat saja berasal dari luar Pemkab Garut. Silakan Bapak bisa langsung dijawab. Oke. Untuk fasilitas, memang kita memiliki gedung Korpri dengan sarana penginapannya. Mungkin kita akan informasikan ke pimpinan apakah itu dipergunakan atau ada kebijakan lain.
mengenai penempatan atau penerimaan nanti STAN, kami akan berkomunikasi insentif dengan pihak STAN, bagaimana nanti kebijakan, karena ini merupakan kesempatan besar, peluang besar yang tidak akan kita sia-siakan. Mudah-mudahan pimpinan kami dengan kebijakannya dapat memfasilitasi adik-adik semua. Ini itu jawaban dari kami. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Sama-sama, sama-sama. Baik, kembali kami berikan kesempatan kepada rekan-rekan lulusan PKN STAN yang akan bertanya secara langsung. Baik, sambil menunggu Bapak, izinkan rekan saya Deren untuk memberikan pertanyaan berikutnya. Boleh. Baik, Bapak. Untuk kami lulusan dari PKN STAN, apakah diberikan kesempatan untuk menjalani pendidikan kembali, baik itu melanjutkannya di PKN STAN kembali maupun di universitas lainnya? Mungkin seperti apakah pemerintah Kabupaten Garut telah bekerja sama dengan universitas dalam penyediaan beasiswa bagi pegawai, seperti itu, Bapak? Terima kasih. Untuk pengembangan kompetensi, khususnya dalam hal kualifikasi pendidikan, kami memberikan kesempatan baik melalui izin belajar secara mandiri maupun tugas belajar. Untuk tugas belajar pernah kita laksanakan, kalau pernah saya ikuti, kebetulan saya juga hasil daripada tugas belajar. Jadi berdasarkan penilaian kinerja dan kompetensi, alhamdulillah setelah seleksi saya diberikan kesempatan dan penghargaan mengikuti tugas belajar. Waktu itu saya kebetulan diberi kesempatan untuk kuliah S2 Magister Akuntansi di Widya Tama Bandung. Yang sebelumnya rekan kami pernah diberikan kesempatan penghargaan untuk tugas belajar di Bapenas dengan cost sharing dari pemerintah Kabupaten Garut dan Penas yang di Palembang kalau tidak salah. Itu kebetulan rekan kami. Insya Allah kalau dalam hal kompetensi, apalagi sekarang sudah kita petakan manajemen talenta dan human capital development plan atau analis kebutuhan pengembangan kompetensi. Apabila terjadi gap kompetensi, itu memang harus didorong, ditingkatkan kompetensinya baik melalui kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial atau bahkan peningkatan kualifikasi pendidikan. Itu mungkin yang kami rasakan di Kabupaten Garut, makanya harus betul-betul kompeten dan harus menunjukkan kinerjanya yang betul-betul, karena susah sekali kalau misalkan kita tidak berkinerja dan tidak berkompeten untuk mendapatkan kesempatan tugas belajar, kecuali kalau belajar mandiri itu dipersilahkan, diberikan izin selama tidak mengganggu tugas dan jam kerja. Adapun kemarin yang dari CPNS, dia sekolah dan akan melanjutkan, kami rekomendasikan untuk mengambil cuti sebelum dia menjadi 100%. Kalau sudah 100% PNS, silakan dilanjutkan untuk melanjutkan studinya sampai selesai. Mungkin itu yang informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bapak atas jawaban yang telah diberikan. Baik, mohon izin Bapak, sesi tanya jawab kami cukupkan. Kami mempersilakan Bapak untuk memberikan sepatah dua patah kata atau closing statement kepada lulusan PKN STAN. Oke, ini untuk adik-adik yang nanti akan bekerja bersama kita, jangan khawatir. Ditempatkan dimanapun, mutiara tidak akan hilang dalam lumpur, mutiara tidak akan kusam dalam pakaian. Artinya, ketika kita betul-betul berprestasi, ditempatkan di mana saja, mutiara tetaplah mutiara. Jadi, saya memberikan semangat, jangan putus mencari ilmu, jangan putus belajar dan terus belajar untuk mengasah kemampuan, pengalaman, dan keahlian. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga adik-adik tetap bersemangat sampai cita-citanya tercapai. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak atas paparan.
jawaban serta keikutsertaannya dalam acara hari ini. Semoga para Sama-sama. teman-teman lulusan PKN STAN bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat dan lengkap, serta informasi tersebut dapat menjadi acuan kami lulusan PKN STAN dalam pemilihan minat nanti. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Baik, setelah mendapatkan semangat dari Pemkab Garut, kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK setelah break berikut.